Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, jaga asa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang nikmatnya tidak bisa kita ukur, jangankan oleh seorang insinyur apalagi tukang gali kubur. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan bulan Ramadan ini, Allah mengistimewakan kepada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu dengan surga, itu adalah hal yang biasa. Tapi ini luar biasa, surga yang rindu sama kita. Sebagaimana disabdakan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, kita isi Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sebagaimana Nabi sabdakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa selalu menjaga lisannya, menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik, menjaga dari perkataan-perkataan yang bisa melukai dan menyakiti orang lain. Terlebih di zaman sekarang mudah sekali kita mengucapkan kata-kata kotor, mencaci maki, mencela, memfitnah, menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Ini keluar dari lisan kita. Sehingga ada satu ungkapan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Maka oleh karena itu, dalam ibadah puasa, yang puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, bukan hanya menahan isi perut saja, tapi puasa yang terbaik adalah puasa yang kita lakukan dengan cara mempuasakan seluruh panca indera kita, terutama adalah lisan kita. Karena dari lisan ini sering orang mudah melakukan perbuatan dosa dengan cara menyakiti perasaan orang lain, menebar fitnah, ghibah, namimah, gosip dan lain sebagainya. Ini keluar dari lisan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendesain tubuh manusia, terutama lisan ini luar biasa. 2 bibir kita dijaga oleh barisan gigi yang begitu indah,
Kenapa? Karena memang lisan kita ini, lidah kita ini sangat mudah untuk berbuat dosa. Maka dijaga oleh dua bibir, dipagari oleh gigi yang begitu rapi, yang begitu kuat, tak lain dan tak bukanlah untuk menjaga lisan kita agar tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai dan menyakiti orang lain. Hadirin pemirsa Jaga Asa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa mau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Bulan Ramadan melatih kita, mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama. Kenapa kita puasa ini merasa lapar? Ini puasa mengajarkan kepada kita agar kita bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Puasa itu haus. Ini pun mengajarkan kepada kita agar kita bisa merasakan betapa orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan merasakan haus setiap harinya. Puasa itu letih, lesu, lemas, lelah, letoy. Berapa L sudah tuh? Ini juga mengajarkan kepada kita, Masya Allah, supaya kita peka terhadap keadaan di sekitar kita. Kita lihat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita lihat saudara-saudara kita yang terkadang hanya satu kali makan, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang hanya untuk mencari sesuap nasi. Maka oleh karena itu, jadikan Ramadan ini sebagai satu sarana buat kita untuk bisa merasakan bagaimana laparnya, hausnya, letihnya, lesunya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya di alam dunia ini. Yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan ini dan kita bisa menyambut, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah menyuruh kita dan alhamdulillah iman kita memenuhi panggilan Allah sehingga kita bisa melaksanakan dengan izin Allah berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka insya Allah kita berusaha sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar puasa menahan haus dan lapar, tapi kita akan selalu berusaha berpuasa dari seluruh panca indera kita. Mata kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, mulut kita ikut berpuasa, kedua tangan kita, kaki kita, hati kita, semuanya ikut berpuasa. Sehingga insya Allah dengan itu semua, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Kalau kita perhatikan, dari keempat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Masya Allah, insya Allah empat-empatnya terhimpun di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan biasanya kita selalu konsen untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan terkadang ada yang punya target, Ramadan tahun ini saya harus khotam 3 kali, harus khotam 2 kali, atau minimal khotam sekali. Tapi jangan sampai setelah kita baca Quran di bulan Ramadan dengan begitu semangat, kemudian Al-Quran itu kita tutup setelah Idul Fitri, kita simpan di atas lemari, ketemu Ramadan tahun depan, pas kita buka udah ngebul itu Al-Quran. Ini jangan sampai seperti ini. Kita biasakan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Kita juga di bulan Ramadan sering berbagi. Ada istilah takjil, ya, berbagi untuk orang yang berbuka puasa.
Ada yang namanya sedekah. Sedekah setiap kali kita melaksanakan tarawih. Ada juga sedekah subuh dan lain sebagainya. Kita juga berpuasa di bulan Ramadan. Empat-empatnya ini ada pada bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, saya mengajak, mari bersama-sama kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Agar keluar dari Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.